Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya, baik teman-teman. Insyaallah di sini Ana akan membacakan materi atau mempresentasikan materi sejarah peradaban Islam yang berjudul Umul Filis Safaru ila Syam atau Umul Filis Safaru ila Syam. Kisah Al-Fil dan perjalanan ke negeri Syam. Dengan dosen pengampu yaitu Ustadz Muslim MPD hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, kita masuk ke materi awal atau pendahuluan yaitu jadi teman-teman di sini ada gereja yang dibangun oleh Abraha ya, oleh pimpinan Abraha atau Raja Abraha yang diberi nama gereja tersebut yaitu gereja Al-Quraisy. Al-Quraisy mendapatkan ketenaran yang meluas, bahkan mendapat perhatian dari kekaisaran Bizantium. Sementara orang-orang Arab pra-Islam pada masa itu memiliki pusat ibadah dan ziarah mereka sendiri di Mekah, yaitu Ka'bah. Abraha berusaha mengalihkan ziarah mereka ke Al-Quraisy atau ke gereja Al-Quraisy dan menunjukkan seorang pria bernama Ibnu Khuzai ke Mekah dan Tihamah sebagai raja dengan pesan bahwa Al-Quraisy jauh lebih baik daripada rumah ibadah lainnya dan lebih murni karena tidak dikotori oleh berhala atau patung-patung. Ya. Selanjutnya yaitu pembangunan gereja oleh Abraha. Abraha membangun gereja besar di Sanaa disebut dengan gereja Al-Quraisy. Ya, ceritanya yaitu Abraha berkelahi dengan pimpinan sebelumnya. Pimpinan sebelum Yaman yaitu bernama Iryad. Iryad ini adalah raja yang zalim. Abraha tidak terima dengan kezaliman ini. Maka mereka akhirnya duel. Maka mereka akhirnya berantem atau duel dan terpotonglah hidung Abraha dan dijuluki dengan Abraha Asyram atau terpotongnya hidung Abraha ya. Terus juga setelah itu terbunuhnya Iryad oleh Abraha dan dimenangkan oleh Abraha. Lalu Abraha menjadi pemimpin di negeri Yaman. Mendengar ini Raja Najasyi marah karena dua pimpinannya berkelahi atau dua pimpinannya duel ya, berkelahi. Lalu Raja Najasyi marah besar kepada Abraha. Lalu Abraha membangunkan gereja dan dipersembahkan untuk Najasyi. Ya, jadi ini adalah ceritanya teman-teman. Nah, lalu nama Al-Quraisy berasal dari kata Yunani, eklesia gereja atau dinamakan dengan gereja ya. Gereja ini menarik perhatian kekaisaran Bizantium. Abraha ingin mengalihkan ziarah dari Ka'bah ke Al-Quraisy. Jadi waktu itu warga Makkah itu tidak mau ke gereja Al-Quraisy karena udah mempunyai tempat ibadahnya sendiri yaitu Ka'bah. Selanjutnya, awal mula Abraha murka dan ingin menyerang Ka'bah. Ibnu Khuzai diangkat oleh Abraha sebagai amir atau mudhar. Ditugaskan mengajak orang Arab atau Jazirah Arab untuk berziarah ke Al-Quraisy atau ke gerejanya milik Abraha. Menghancurkan Ka'bah agar orang Arab berhenti berziarah ke Mekah dan berpindah ke gereja miliknya di sana. Jadi tujuan menghancurkan Ka'bah itu agar mereka beribadah ke gerejanya Abraha yang dinamakan dengan Al-Quraisy. Selanjutnya yaitu penyerangan pasukan Abraha. Abraha membawa 60 pasukan dan gajah putih yang besar bernama Mahmud. Gajah ini besar ya teman-teman, dan ini gajahnya adalah pemimpin para gajah-gajah. Jadi ketika pemimpin ini duduk, maka semuanya akan duduk. Jika pemimpin ini berjalan, maka semuanya akan berjalan. Jadi penyerangan ini tergantung gajah putih ini teman-teman, yang diberi nama oleh Abraha yaitu Mahmud. Jadi ketika gajah Mahmud tidak ingin menyerang, maka semuanya tidak ingin menyerang. Gitu teman-teman. Baik, beberapa suku Arab mencoba melawan, namun kalah teman-teman.
karena begitu banyaknya pasukan Abraha, 60.000 pasukan. Banyak sekali ya. Selanjutnya, pasukan merampok harta penduduk Mekah di Al-Mughammas. Jadi, pasukan gajah ini sebelum menyerang Ka'bah itu merampok semuanya, merampok di negeri Mekah. Jadi, masyarakat Mekah itu dirampok oleh pasukan gajah ini. Termasuk pimpinan Mekah yaitu Abdul Muthalib dirampok untanya oleh pasukan gajah tersebut. Selanjutnya yaitu percakapan Abdul Muthalib dan Abraha. Yang pertama, Abdul Muthalib menuntut 200 unta miliknya. Lalu Abraha heran karena Abdul Muthalib tidak membahas Ka'bah. Kenapa tidak peduli dengan Ka'bah? Malah menanyakan 200 unta miliknya. Dan jawaban Abdul Muthalib sangat cerdas. Ka'bah punya pemiliknya dan unta itu pemiliknya saya, kata Abdul Muthalib. Jadi kamu mau menyerang Ka'bah silakan. Ka'bah ada pemiliknya. Ka'bah ada yang jaga. Dan ini unta, saya ingin unta saya dikembalikan karena unta-unta ini milik saya dan Ka'bah bukan milik saya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu hancurnya pasukan gajah teman-teman. Abdul Muthalib berdoa di depan Ka'bah agar Ka'bah ini tidak hancur dan Mekah ini tidak hancur. Lalu selanjutnya gajah menolak bergerak ke Mekah. Setelah Abdul Muthalib berdoa, lalu warga-warga di itu atau masyarakat Mekah diusir untuk keluar dari Mekah. Maka keluarlah masyarakat Mekah dan naik ke gunung-gunung menyaksikan kejadian Al-Fil. Teman-teman, tiba-tiba ketika pasukan gajah ingin masuk ke Mekah atau ingin menyerang Mekah, gajah menolak bergerak ke Mekah. Gajah putih yang bernama Mahmud menolak bergerak ke arah Mekah. Tiba-tiba duduk dan seolah ada bisikan, "Ya Mahmud, ya Mahmud, ini rumah Allah. Apakah kamu tidak takut? Ya Mahmud, ini rumah Allah. Apakah kamu tidak takut?" 3 kali berturut-turut seperti itu, maka akhirnya Mahmud terdiam, duduk. Selanjutnya, ketika Mahmud itu dan gajah-gajah tersebut duduk, pasukan Abraha mencoba membangunkannya dan memukulnya. Sehingga Gajah Mahmud itu terluka dan tidak ingin berdiri. Tetapi teman-teman, ketika diarahkan pulang untuk ke Yaman, Gajah Mahmud tiba-tiba berdiri, mau diarahkan ke Yaman, tapi ketika diarahkan lagi ke Mekah, tiba-tiba duduk kembali, tidak mau. Itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala agar Mekah tidak diserang. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, setelah itu sekawan burung ababil yang banyak jumlahnya menghujani pasukan dengan batu kecil dari neraka, teman-teman. Jadi ada banyak burung yang melempar batu-batu kecil ke pasukan Abraha, pasukan gajah. Lalu semua pasukan hancur total. Abraha tewas mengenaskan tanpa terkecuali, semua pasukannya mati. Semua pasukannya gugur, tewas mengenaskan karena batu-batu kecil dari api neraka. Ya. Baik teman-teman, ini adalah kisah hancurnya pasukan gajah. Kita beralih ke perdagangan ke negeri Syam. Setelah kejadian Al-Fil, ya, setelah kejadian pasukan gajah, kita beralih ke perdagangan ke negeri Syam. Keluarga Nabi Muhammad SAW berasal dari Bani Hashim, suku yang aktif berdagang. Abdul Muthalib dan anak-anaknya termasuk dalam kalangan Quraisy yang melakukan perjalanan dagang ini. Nah, sewaktu-waktu ya Abdul Muthalib itu berdagang ke negeri Syam. Lalu di tengah jalan ditanya oleh pendeta dari Nasrani dan menanyakan, "Dari mana kalian?" Abdul Muthalib menjawab, "Saya dari Mekah, dari Arab dan dari Mekah." Terus kata pendeta tersebut, "Akan ada
nabi yang bernama Muhammad muncul dari kota Mekah tersebut. Lalu Abdul Muthalib memberi nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi, memberi nama cucunya Muhammad. Di sini adalah awal mula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib. Selanjutnya yaitu tanda-tanda kenabian. Yang pertama, dakwah Islam kelak menyebar lewat jalur perdagangan. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah ikut dalam kafilah ke Syam bersama pamannya Abu Talib saat berusia 12 tahun. Perjalanan ke Syam mempertemukan Nabi dengan pendeta Buahirah yang mengenali tanda kenabian. Jadi teman-teman, Buahirah ini adalah pendeta yang menunggu akan kenabian, menunggu akan turunnya Nabi. Lalu pendeta ini tahu ciri-ciri atau tanda-tanda kenabian, dan ketika kafilahnya Nabi SAW dan pamannya Abu Talib itu, Buahirah ini melihat ini agak beda nih, karena kafilahnya dinaungi oleh awan. Terus juga ketika itu dipanggillah kafilah Abu Talib dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pendeta Buahirah ini menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tanda-tandanya. Lalu ditemukanlah tanda-tanda tersebut di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Buahirah ini berkata kepada pamannya bahwa ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tanda-tanda kenabian. Ya. Baik, syukran wa jazakallahu khairan. Segini saja yang bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.